Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah menciptakan diri kita beratur-atur seperti anak catur. Walaupun ada yang hancur, alhamdulillah masih bisa menikmati yang namanya bubur. Kalau kita tidak bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, maka di alam kubur kita akan dipangkur-pangkur sampai babak belur. Maka wajar dan sepatutnya kita bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Selawat ma'assalam, mari sama-sama kita panjatkan kepada yang mulia, yang Allah turunkan ke permukaan dunia untuk membenahi umat manusia agar mereka tahu mana neraka dan mana surga. Siapakah beliau? Yakni the leader of leader, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ma'assalam tidak lupa pula kepada para al-sahabat, tabi'at tabi'in, ulama mutakaddimin, ulama mutaakhirin yang kiranya masih menjadi penerang bagi kita yang hidup di penghujung zaman. Yang kami muliakan dan yang kami hormati, al-mukarram wal muhtaram Abu beserta keluarga, yang kami muliakan dan yang kami hormati, al-mukarram wal muhtaram Abi beserta keluarga, yang kami muliakan dan yang kami hormati, tengku-tengku yang kiranya masih menjalankan roda pendidikan di bawah panji-panji Pondok Pesantren Mahyal Ulum tercinta ini. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dari semenjak dahulu kala sampai saat sekarang ini, masalah etika dan moral seakan-akan menjadi teka-teki yang belum terpecahkan, sehingga tampak mengerikan, menakutkan, dan menyeramkan. Beranjak dari kutipan singkat ini, maka izinkanlah kami membawakan suatu syarahan singkat yang berjudul Muharram, landasan utama dalam memperbaiki etika dan moral suatu bangsa. Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana jamrud yang berada di dataran Katulistiwa. Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan bumi Indonesia laksana sekeping tanah surga yang terhampar di persada Nusantara. Dua ungkapan ini menggambarkan betapa hebat dan indahnya sumber daya alam yang kita miliki. Kita negara kaya, tanah kita pun subur, sumber daya alam kita potensial. Tetapi apa yang terjadi? Banyak masyarakat yang menderita kemiskinan, bayi-bayi kurang gizi, bahkan ada yang mati akibat kelaparan. Kenapa hal ini terjadi? Dikarenakan merosotnya etika dan moral seakan-akan menganggap God is big, Tuhan telah mati. Akibatnya hidup menjadi keras, beringas, bahkan lebih ganas daripada binatang buas. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Dr. Abdullah Toha dalam Al-Anbiya'i fil Qur'ani menyebutkan secara tekstual bahwa ayat itu diturunkan berkenaan dengan 3 kemungkaran yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut alaihi salam. Kemungkaran pertama yakni kemungkaran istri Nabi Lut. Yang kedua, merak dan mewabahnya homoseks. Yang ketiga, karena mengandung di tempat yang terang.
Dengan kata lain, murad ayat tersebut, apabila kaum Samud beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan mengeluarkan keberkahan dari bumi. Namun apa yang terjadi bukan berkah yang turun, melainkan azab Allah yang memporak-porandakan kaum tersebut. Hadirin generasi bangsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemungkaran demi kemungkaran yang mereka lakukan adalah salah satu penyebab hancurnya dan hilangnya kaum tersebut. Dan ini menjadi ancaman dan bimbingan bagi bangsa kita saat sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 16. Iza aradna an nukhrika qaryatan amarna mutrafiha. Yang dimaksud kaum muttaqin dalam ayat tersebut, yang pertama al-amruna jahiluna, pemimpin yang zalim. Pemimpin dalam terminologi pendidikan, macro organizer of education, penyelenggara pendidikan berskala besar. Pemimpin sebagai gurunya, masyarakat sebagai muridnya. Apabila pemimpin melakukan satu kejahatan, maka akan bertambah puluhan, ratusan, bahkan ribuan kejahatan lain yang akan dilakukan oleh masyarakatnya. Yang kedua, al-aghniya'u fasiruna, para konglomerat yang bergelimpangan maksiat, enggan membayar zakat, harta riba disikat, istri orang pun diempat, padahal istrinya sendiri sudah empat. Ini yang menandakan bangsa kita sedang sekarat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era Muharram ini kita bukan saja dituntut untuk mencetak sarjana-sarjana yang benar, teknokrat yang bilias, politikus yang cerdas, tetapi kita juga dituntut untuk mencetak kader-kader bangsa yang beretika dan bermoral tinggi. Sebab berilmu tanpa bermoral yang hanya akan menciptakan pejabat-pejabat ponga, pejabat jadi penjahat, perampok, dan pemeras hak-hak rakyat. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa tahun baru ini, mari sama-sama kita bangkitkan semangat baru. Mari kita benahi diri kita, mari kita benahi keluarga kita, dan mari kita benahi bangsa kita. Mari sama-sama kita jadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Bangsa yang dimuliakan juga disayangkan, bangsa yang disegani tapi tidak pernah mencuri, bangsa yang akurat dan tidak pernah maksiat. Mudah-mudahan bangsa yang kita cintai ini menjadi bangsa yang seperti kita inginkan. Jangan sekali-kali di antara kita menjadi salah satu G30 PKI yang isinya penuh dengan pengkhianatan, mengkhianati bangsa sendiri demi terwujudnya kepentingan pribadi, mementingkan kepentingan pribadi, namun orang lain menjadi akibatnya tersendiri. Sungguh disayangkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila di celah-celah orang yang benar dan yang baik ada salah satu di antaranya orang yang sakit jiwanya sehingga mengorbankan segalanya untuk kepentingannya. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bangsa punya kita, ini negara punya kita, ini tahun punya kita. Maka dalam tahun ini mari sama-sama kita benahi diri kita dan kita bangkitkan negara kita. Kalau bukan kita, para tengku dan para santri mengisinya, siapa yang akan menjadi contoh di masa yang akan datang kelak nantinya? Apakah para koruptor yang mengisi
pengajian, apakah para pencuri yang akan mengisi majelis taklim, mereka yang berbuat maksiat, kita yang orang baik-baik dibuang-buang begitu saja. Apakah itu yang kita inginkan? Tentunya tidak. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul satu pertanyaan. Lalu bagaimanakah solusi untuk mengembalikan etika dan moral bangsa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Luqman ayat 17. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba. Sadaqallahul azim. Hai anakku, dirikanlah salat, perintahlah manusia kepada yang ma'ruf dan cegahlah mereka kepada yang mungkar, dan sabarlah apabila sesuatu menimpa kepadamu. Dari ayat tersebut hadirin dapat kita pahami dan kita cerna bahwa untuk mengembalikan etika dan moral bangsa kita, yang pertama sekali mari sama-sama kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terlindungi dari yang namanya noda dan bersih mengkilau luar biasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kutipan tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk mengembalikan etika dan moral bangsa kita, yang pertama sekali tergantung kepada bangsanya, yang kedua tergantung kepada warganya, yang ketiga tergantung kepada keluarganya. Apabila yang ketiga ini sudah bersatu, apabila yang ketiga ini sudah bersama untuk mencetak kader-kader bangsa yang beretika, bermoral tinggi, insya Allah ini negara akan menjadi negara yang kita inginkan dan menjadi yang kita idamkan, sesuai dengan rencana kita dan sesuai dengan kehendak kita. Mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kepada Allah kami mohon taubat, kepada seluruh hadirin kami mohon maaf. Apabila ada kata kami yang salah, itu hal yang wajar manusia biasa. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.